Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Nama saya Rukoyah. Hari ini kita akan melakukan pelatihan tentang communication skill yang diadakan oleh HRD Department di Hotel UTC UNJ. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan berbahasa, melakukan penjualan produk hotel, dan juga menangani komplain tamu yang dilakukan oleh pegawai Hotel UTC yang terdiri dari 7 departemen. Pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat dan diimplementasikan ke depannya. Yuk kita simak langsung materinya yang pertama. Nah, materinya hari ini adalah Communication Skill Training Program. Kita langsung aja masuk ke slide pertama, yaitu apa aja sih yang akan kita bahas di sini. Ada 4 topik utama, yaitu yang pertama adalah 3 core element of communication, yang kedua yaitu prinsip dasar komunikasi, yang ketiga 7C untuk menyampaikan informasi yang baik, dan juga yang keempat adalah handling complaint. Kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang 3 core element of communication. Ada 3 elemen utama dari komunikasi, yaitu pertama ada verbal, yang kedua ada vokal, yang ketiga ada visual. Apa sih verbal itu? Verbal merupakan pesan yang kita kirimkan berupa tulisan maupun lisan. Lalu vokal yaitu suara yang kita sampaikan. Suara yang kita sampaikan ketika memberikan informasi atau pesan juga berpengaruh pada jalannya komunikasi, bagaimana intonasi, kemudian jelas atau tidak jelasnya perkataan. Dan yang ketiga yaitu visual atau bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh juga mempengaruhi jalannya komunikasi, bagaimana kita dapat mengontrol body language dengan perkataan yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua yaitu prinsip dasar komunikasi. Yang pertama yaitu apapun yang dilakukan adalah komunikasi. Itu betul karena meskipun kita tidak berbicara melalui body language ataupun facial expression, itu juga merupakan pesan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Lalu yang kedua, cara kita mulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Jadi pastikan tujuan atau maksud dari yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita dengan bagaimana kita mulai pembicaraannya itu. Yang ketiga, cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Ini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi bagaimana sih cara kita menyampaikan pesan itu dan bagaimana pesan itu dapat bisa diterima oleh si lawan bicara. Itu harus nyambung di antara keduanya. Nah, yang keempat yaitu komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, bukan pesan yang ingin disampaikan. Jadi percuma kan kalau misalnya kita ngomong panjang lebar tapi yang diterima oleh si lawan bicaranya itu nggak nyambung sama maksud dan tujuan kita. Jadi bagaimana caranya kita tuh dapat menyampaikan pesan yang dimengerti dan sejalan dengan pikiran kita. Lalu yang kelima ada komunikasi merupakan jalan dua arah. Kita harus memberikan sebaik yang kita terima. Tentu saja komunikasi itu berjalan dua arah, yaitu antara komunikan dan komunikator. Banyak hambatan yang terjadi ketika komunikasi berlangsung. Nah, bagaimana cara kita dapat menangani hambatan-hambatan itu sehingga komunikasi dapat berjalan secara dua arah. Nah, selanjutnya yaitu 7C, memberikan informasi yang baik. Ada 7C istilah-istilah yang dapat kita gunakan ketika menyampaikan informasi dengan baik. Yang pertama yaitu clear. Sebelum kita menyampaikan pesan, kita harus bertanya dulu ke diri kita sendiri. Apakah saya telah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar? Jadi pesan yang clear itu yang dapat dipahami oleh si lawan bicara. Kemudian yang kedua, konkret. Apakah saya telah memberikan contoh detail yang konkret mengenai apa yang dibutuhkan oleh pendengar? Jadi pesan yang kita sampaikan itu sesuai dengan kenyataan atau apa yang bisa dibayangkan oleh si lawan bicara. Kemudian yang ketiga yaitu komplit. Apakah saya telah memberikan seluruh fakta? Sebelum kita menyampaikan informasi, kita harus tahu dulu kalau informasi yang kita sampaikan itu adalah fakta yang sudah komplit atau lengkap. Jangan setengah-setengah atau ada berita bohong di dalamnya. Kemudian yang keempat ada correct. Apakah pesan yang saya sampaikan itu sudah benar? Lakukan cross-check informasi dari berbagai informasi sebelum kita menyampaikan pesan sehingga kita yakin kalau pesan yang kita sampaikan itu adalah benar. Kemudian yang kelima ada concise. Apakah Anda telah menyampaikan pesan dengan singkat dan jelas atau ringkas? Jadi jangan sampai kita ngomong panjang lebar tapi muter-muter doang, nggak ada intinya. Itu bisa dijamin pendengar itu tidak akan mengerti apa yang kita omongin kalau pembicaraan kita itu bertele-tele. Kemudian yang keenam ada courteous, yaitu apakah pesan yang kita sampaikan itu sudah sopan. Jadi sebelum kita menyampaikan pesan juga kita harus tahu etika dalam berkomunikasi, bagaimana kita berbicara dengan yang lebih tua, lebih muda, ataupun teman sebaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada consider. Consider ini adalah apakah pesan yang kita sampaikan sudah kita pertimbangkan kata-katanya. Jadi jangan sampai pesan yang kita sampaikan itu menyinggung perasaan orang lain atau terjadi perbedaan pendapat yang dapat memecah belah
persaudaraan. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang handling komplain. Tentunya sebagai hotelier yang sering kali menemui tamu, kita harus belajar bagaimana caranya kita menangani komplain dari tamu agar komplain tersebut dapat teratasi dan tamu merasa puas. Yang pertama yaitu tentu saja listen. Listen itu adalah dengarkan. Jadi kita harus dengarkan keluhan secara seksama tanpa memotong pembicaraan dari tamu. Jangan sampai keluhan dari tamu itu terpotong-potong atau terputus-putus dan membuat mereka itu tidak lega. Tamu itu tidak lega dalam menyampaikan keluhannya. Lalu selanjutnya itu aks, bertanya. Bertanyalah dengan seksama masalah yang terjadi. Jadi kita harus bertanya dulu nih, apa, bagaimana, kapan, pokoknya 5W1H itu kita harus sampaikan kepada tamu, kita tanyakan sehingga keluhannya itu dapat clear. Yang selanjutnya itu position. Position itu adalah posisikan diri kita sebagai tamu yang sedang komplain. Jadi kita tuh harus menunjukkan empati. Bagaimana sih perasaan tamu ketika sedang komplain atau keluhannya itu terjadi. Jadi kita harus mengerti perasaan tamu dan memposisikan diri kita sebagai tamu tersebut. Yang selanjutnya tentu saja apologize atau meminta maaf. Meminta maaf dengan tulus dan sopan kepada tamu. Kita harus menyampaikan permintaan maaf sebagai validasi terhadap komplain yang mereka sampaikan. Selanjutnya yaitu be friend. Jadilah mitra dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita harus sebisa mungkin ramah, friendly, dan pendekatan kepada tamu itu kita lakukan supaya tamu merasa nyaman dan juga percaya kepada kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu follow up. Selesaikan segera masalah yang terjadi. Jangan sampai komplain yang sudah kita terima itu tidak kita follow up. Jadi percuma kalau misalnya tamu mengeluh tapi kita tidak mengatasi permasalahan itu dengan memfollow up keluhannya. Entah dengan melakukan pemberian komplimen ataupun secara langsung menangani masalah tersebut di tempat. Nah, begitulah materi tentang communication skill kita hari ini. Semoga materi ini dapat diimplementasikan dan bermanfaat secara jelas kepada pegawai hotel UTC UNJ. Nah, pelatihan tentang communication skill kita berakhir pada hari ini. Semoga pelatihannya dapat bermanfaat dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi para pegawai hotel UTC. Kita bertemu lain kali. Dadah, goodbye.